Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Ramdan, PNS Pemprov Jabar yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, yang juga sedang mengemban tugas sebagai penjabat Bupati Bekasi. Kepada saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi mengenai komunikasi. Komunikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, ada yang disebut kompetensi manajerial. Ada 8 kompetensi manajerial, mulai dari integritas, kerjasama, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, kompetensi pengambilan keputusan, orientasi pada hasil, dan kompetensi komunikasi. Jadi komunikasi adalah salah satu kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Apa itu definisi komunikasi? Komunikasi berasal dari kata Latin communicare, yang artinya membuat sama, atau juga dan komunis artinya ya sama. Jadi sama di sini artinya makna, kesamaan makna. Nah, komunikasi kalau menurut Julia T. Wood, salah seorang pakar komunikasi, menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses yang sistematik di mana orang-orang berinteraksi dengan melalui simbol untuk menciptakan dan menafsirkan makna. Nah, dari definisi yang dibuat oleh Julia T. Wood ini, jadi komunikasi itu pertama proses, yang kedua itu adalah sistem atau sistematik, yang ketiga terkait dengan penggunaan simbol-simbol, yang keempat adalah makna. Jadi simbol itu nanti ditafsirkan menjadi makna. Definisi lain menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana kita memberikan dan menyampaikan makna dalam upaya untuk menciptakan pemahaman bersama. Jadi bukan hanya tukar-menukar simbol yang menggantikan sebuah makna, tapi juga ada tujuannya. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman bersama. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentu dibutuhkan penguasaan yang baik atas berbagai keahlian. Ada keahlian intrapersonal dan interpersonal, keahlian mendengarkan, keahlian mengamati, keahlian berbicara, bertanya, menganalisa, dan mengevaluasi. Itu yang disebut skill ya, atau keahlian yang dibutuhkan dalam kita melakukan komunikasi. Lalu apa sih tujuan kita berkomunikasi? Ada berbagai tujuan yang banyak, tapi kira-kira ada secara garis besarnya ada 4. Yang pertama adalah untuk mengubah sikap ya. Jadi kita menasehati, misalnya memberi petunjuk, itu sikap, lebih hati-hati, lebih sopan dan seterusnya. Yang kedua, mengubah opini ya, yang tadinya negatif menjadi positif, itu kan bisa dilakukan melalui komunikasi. Yang ketiga, mengubah perilaku ya, dari tadinya suka terlambat begitu menjadi disiplin, itu bisa dengan komunikasi caranya. Perilaku yang sombong menjadi humble, perilaku yang kurang hati-hati menjadi hati-hati, dan seterusnya. Dan yang keempat, ini tujuan yang lebih besar, bahkan bisa mengubah masyarakat ya, melalui komunikasi masyarakat, sikap, perilaku, dan pengetahuannya berubah. Fungsi komunikasi menurut William Gordon ada 4. Ada komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Kita saat ini secara teoretiknya dulu ya. Jadi komunikasi sosial adalah pembentukan konsep diri, di mana konsep diri ini adalah cara kita memandang diri kita sendiri, seperti pikiran, identitas, penilaian, cara pandang, kemampuan, dan lain-lain. Yang kedua juga pernyataan eksistensi diri. Jadi kalau kita berkomunikasi artinya kita ingin diri kita dikenal, eksistensi kita diakui. Lalu untuk kelangsungan hidup juga, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Kenapa kelangsungan hidup? Ya kalau kita tidak berkomunikasi pasti kita akan kesulitan ya dalam mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Lalu juga perlu untuk memupuk hubungan, karena manusia itu makhluk sosial, harus dibangun hubungan-hubungannya, dan memperoleh kebahagiaan ya, karena dengan komunikasi. Dan manusia adalah makhluk yang paling terampil dari sisi komunikasi dan kompleks ya, sehingga kebahagiaannya pun akan tergantung dari kemampuannya berkomunikasi. Nah, yang kedua adalah komunikasi ekspresif. Ini komunikasi sebagai instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita. Ada perasaan sedih,
perasaan senang, perasaan gembira dan seterusnya itu bisa kita tunjukkan. Yang umumnya melalui pesan-pesan non verbal ya. Dari mana? Dari mimik wajah, dari bahasa tubuh begitu ya. Kadang-kadang kalau sedih kita nggak mau ngomong. Nah itu ada cara komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya ucapan, kalimat, kata-kata, tapi juga bahasa tubuh, mimik muka itu menjadi bagian dari komunikasi, khususnya komunikasi ekspresif. Yang ketiga adalah komunikasi ritual. Komunikasi ritual menegaskan komitmen kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, dan agama. Jadi ada tradisi, ada ritual, dan sebagainya, maka disebut komunikasi ritual. Bisa dilakukan atau biasa dilakukan secara kolektif dalam suatu tradisi yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan juga tata cara ibadah ya. Itu yang disebut komunikasi ritual. Yang berikutnya adalah komunikasi instrumental. Nah, tujuan komunikasi instrumental itu adalah untuk menghibur ya. Itu biasanya di panggung-panggung hiburan, film-film, video dan sebagainya, atau menginformasikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, mengubah perilaku, menggerakkan tindakan melalui pidato-pidato, ajakan-ajakan, juga mengajar, guru mengajar di depan kelas, dosen mengajar mahasiswa, itu adalah maksudnya komunikasi instrumental. Mendorong ya, sebagai kakak mendorong semangat adiknya, ibu mendorong semangat anaknya dan seterusnya, dan mengubah sikap dan keyakinan. Ini biasanya para orator-orator ini yang atau para pendakwah ini menggunakan komunikasi instrumental dengan tujuan mengubah sikap dan keyakinan. Oke, itu beberapa teori mengenai komunikasi, baik definisi maupun tujuan. Hal terakhir yang akan saya sampaikan dalam sesi pertama ini adalah bagaimana membina komunikasi yang baik. Pertama, perlu disadari bahwa komunikasi adalah mata rantai yang lemah dalam serangkaian proses bekerjasama dengan orang lain. Kenapa disebut mata rantai yang lemah ya, dalam proses kerjasama dengan orang lain? Karena sejak awal abad yang lampau, manusia memang telah berhasil mencapai kemajuan teknis yang luar biasa untuk meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi secara cepat dan sebanyak mungkin. Melalui apa? Melalui teknologi komunikasi. Dulu, untuk menyampaikan pesan itu pakai asap begitu ya, pakai bendera semapur, jarak jauh, lama sekali dan terbatas. Kemudian akhirnya ada teknologi-teknologi yang lebih canggih, ditemukanlah telepon, sekarang bahkan kita smartphone gitu ya. Jadi teknologinya semakin meningkatkan kemampuan manusia dalam berkomunikasi secara cepat dan sebanyak mungkin manusia. Namun, sementara semakin banyak pesan yang hendak disampaikan, tampaknya kemampuan untuk menyampaikan maksud yang sebenarnya dalam suatu pesan ini belum meningkat secara berarti. Kenapa? Karena kemungkinan yang tidak terbatas untuk salah paham antara satu dengan yang lain ini selalu terbuka, sehingga mengakibatkan pekerjaan dan kehidupan kita menjadi jauh lebih sulit dari semestinya. Jadi telepon bisa lebih canggih, komunikasi internet sekarang ke seluruh dunia bisa kita komunikasi real time, tetapi tidak mengurangi kemungkinan untuk terjadinya salah paham. Ya. Pembicaraan telepon seringkali kita tidak lihat bahasa tubuhnya, intonasi dan sebagainya. Apalagi pakai teks ya, SMS, WA, sering sekali terjadi miskomunikasi. Karena maksudnya bercanda ditangkap serius atau tidak tertangkap mana-mana yang sesungguhnya. Jadi teknologi ternyata walaupun memang membantu manusia dalam kecepatan dan jumlah cakupan komunikasi yang luas, tetapi tidak mengurangi potensi kegagalan komunikasi akibat kesalahan paham. Karena masalahnya sebagian besar di antara kita tidak cukup bersungguh-sungguh dalam berusaha meningkatkan kemampuannya untuk mengerti dan dimengerti. Karena dianggap komunikasi ini ya sebagai sesuatu yang pasti lah, sesuatu yang given, pastilah setiap manusia bisa berkomunikasi. Padahal dalam komunikasi itu ada teknik, ya, ada gaya, dan ada cara untuk supaya pesan yang ingin kita sampaikan ini bisa dimengerti dan kita juga bisa mengerti pesan dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, disinilah keunikan dari ilmu komunikasi itu. Dia memang tidak menciptakan teknologi untuk berkomunikasi, itu ada di bidang teknik,
Tetapi dalam ilmu komunikasi kita mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal, dengan bahasa tubuh sekalipun, tapi bisa dipahami oleh orang lain. Keahlian ini sangat penting bagi seorang pegawai negeri sipil, terlebih untuk jabatan-jabatan publik di yang sekarang kita emban ya, karena sebagai pejabat publik tentu kita harus memberikan penjelasan, penerangan, dorongan, motivasi kepada masyarakat, juga kepada sesama PNS, apakah itu ada dalam lingkup unit kerja kita ataupun unit kerja lain, untuk menggambarkan terjadinya koordinasi. Jadi masalah yang dapat terjadi ya jika kita tidak terampil berkomunikasi, pertama tadi saya sebutkan terjadi salah paham. Nah, salah paham saja oke, kadang ya bisa diperbaiki. Tapi lebih repotnya lagi adalah terjadi penolakan dari maksud yang kita sampaikan, ajakan yang kita berikan ditolak karena tidak dipahami maksudnya. Kemudian yang ketiga, terjadi penyimpangan dari tujuan. Kita mengarahkan ke kanan, dipahami ke kiri. Nah, ini bisa berabe tentunya. Atau tidak didengar juga ya. Pesan kita tidak didengar karena tidak jelas atau memang tidak menarik dan tidak disukai. Nah, sehingga tujuan dari komunikasi tidak tercapai. Nah, di sisi lain, kalau kita mampu melakukan komunikasi efektif, ada manfaat-manfaat tentunya. Pertama, membuat hubungan menjadi semakin baik. Jadi kunci dari hubungan antara sesama manusia itu ada di komunikasi. Di komunikasi adalah inti dari kepemimpinan inti dari manajemen. Jadi kalau kita mampu berkomunikasi, kita bisa jadi pemimpin, bisa jadi manajer yang baik. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan. Tentu sebagai seorang pejabat, seorang pegawai negeri sipil atau ASN, kita butuh kepercayaan, mulai dari kepercayaan dari pimpinan, kepercayaan dari kolega, kiri kanan, dari bawahan, dan dari masyarakat yang kita layani. Dan caranya untuk meningkatkan kepercayaan, komunikasi yang efektif. Berikutnya adalah menguatkan hubungan antar pegawai, antar PNS, ASN, karena kita tadi tidak bisa bekerja sendiri ya di lingkungan pemerintahan itu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan image, profesionalitas PNS ataupun ASN, dan juga image dari instansi pemerintah. Jadi kehumasan misalnya sekarang begitu penting di instansi pemerintah, sama seperti juga di instansi swasta, karena itu akan membangun image atau citra yang positif. Kita boleh punya program yang bagus, punya kebijakan yang hebat, tetapi kalau tidak dikomunikasikan secara efektif, tentu tidak terbangun citra yang bagus, yang positif. Itulah makanya tidak salah jika Permenpan RB mencanangkan salah satu standar kompetensi dari pegawai negeri atau ASN adalah kemampuan berkomunikasi.